Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena untuk kesekian kalinya Allah masih mengizinkan kepada kita untuk bertemu dengan bulan Ramadan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Bulan Ramadan, sebagaimana Rasulullah sempat sampaikan bahwa merupakan bulannya umatku, kita selaku kaum muslimin dan muslimat sangat bersemangat untuk mengisi dengan segala amalan yang terbaik kita. Karena kita mengenal bulan Ramadan adalah syahrul Quran, di mana Al-Quran diturunkan, sehingga gencar-gencarnya kita, bersemangatnya kita untuk menghatamkan Quran, baik secara pribadi maupun di beberapa kajian dan majelis ta'lim. Bulan Ramadan juga dikatakan sebagai syahrul siyam, yakni bulan yang sepenuh bulan ini kita berpuasa. Bulan Ramadan juga dikatakan syahrul qiyam, yakni bulan di mana ditegakkannya sholat malam, yakni sholat tarawih. Begitu semangatnya kita dengan sekian banyak rutinitas yang baru, dengan berharap ingin meraih segala keutamaan-keutamaannya. Ketika kita mendapati sebagai seorang muslimah fitrah kita, yakni datang bulan atau haid, apa yang harus kita lakukan? Ada rasa kesal, kenapa harus haid? Berandai-andai seandainya kita bisa full puasa dengan meraih segala keutamaannya. Tapi berbahagialah para muslimah, karena ketika kita mengikuti perintah Allah untuk tidak berpuasa selama masa haid itu juga sudah merupakan ibadah yang sangat besar. Para pemirsa shaimin dan shaimat rahimakumullah, untuk mempertahankan ghirah kita ketika bulan Ramadan dalam posisi kita sedang haid itu, maka ada beberapa amalan yang patut untuk kita selalu lakukan. Yang pertama adalah mendengarkan lantunan Al-Quran. Kalau semasa kita sedang keadaan suci, kita selalu baca Quran, menghatamkan satu hari satu juz, ya, kita kenal di mana-mana slogan one day one juz, atau 2 kali dalam satu hari. Nah, dalam kondisi kita haid, maka kita masih bisa mendengarkan lantunan surah Al-Quran atau surah-surah utama setiap hari, setiap ada kesempatan. Yang kedua, apa yang bisa kita lakukan? Yakni berzikir kepada Allah. Zikir sangat penting untuk kita lakukan karena pahalanya pun dan keutamaannya sangatlah besar. Zikir pagi dan petang merupakan perisai bagi seorang mukmin agar kita terhindar dari bala dan musibah serta sihir. Meskipun dalam keadaan haid, tetap kita akan rutinkan membaca zikir pagi dan petang. Apalagi zikir yang lain, sholawat. Allah janjikan akan membalas sholawat kita dengan 10, belum lagi dengan kelipatan yang kita baca karena di bulan Ramadan. Amalan yang lain, zikir yang kita bisa baca adalah rutin membaca Quran surah Al-Ikhlas sebanyak 10 kali. Karena Allah janjikan apabila kita membaca setiap hari Al-Ikhlas sebanyak 10 kali, maka Allah sudah siapkan istana buat kita di surga. Setelah nanti kita mendapati 10 malam terakhir sebagai seorang muslimah yang dalam kondisi haid, tetap bisa sepanjang malam berzikir dengan zikir doa Allahumma innaka afuun tuhibbu afwa fa'fu anni. Nah, itu amalan yang kedua. Adapun amalan yang ketiga, ketika kita mendapati sedang haid namun ingin punya amalan yang dahsyat di bulan Ramadan, adalah kita belajar ilmu agama. Selaku seorang muslimah, kita harus semangat untuk memberdayakan keilmuan kita
dengan cara bisa mencari buku beberapa literatur sesuai yang kita butuhkan, atau kita menghadiri kajian-kajian di majelis ilmu, atau kita juga bisa menghadiri kajian secara online. Amalan yang keempat adalah bersedekah. Meskipun kita tidak berpuasa, tapi banyak peluang sedekah yang bisa kita manfaatkan dengan cara memasakkan bukaan atau memberikan bukaan puasa kepada saudara-saudara kita, karena pahala mereka yang berpuasa insya Allah kelak juga akan diberikan kepada kita lantaran kita memberi bukaan kepada mereka. Amalan yang kelima yang tidak kalah besarnya keutamaannya adalah berdoa. Kalau seorang soibin dan soimat sepanjang harinya dia punya peluang untuk dikabulkan doanya, maka kita pada posisi sedang haid sekalipun masih banyak peluang untuk bisa mendapatkan waktu ijabah doa. Antara lain ketika kita mendapati antara azan dengan iqomah di sepertiga malam, ya, ketika waktu sahur, ketika kita menyiapkan sahur buat saudara kita, sepanjang itulah kita berdoa. Dan satu lagi momen ketika pada saat mau berbuka puasa, di depan kita ada hidangan yang tersaji, maka saat itu juga merupakan waktu ijabah doa. Dan amalan yang terakhir adalah memberi bantuan kepada yang membutuhkan. Siapa yang butuh bantuan kita? Maka bantulah sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Karena dalam suatu hadis diriwayatkan yang maknanya Rasulullah lebih mencintai amalan bagaimana kita menyenangkan hati saudara kita, memberi makan saudara kita, memenuhi kebutuhan saudara kita, daripada, atau itu merupakan pahala yang lebih baik daripada sekedar kita beriktikaf di Masjid Nabawi selama 1 bulan. Demikian amalan-amalan yang bisa kita lakukan selaku seorang muslimah di mana kondisinya sedang haid. Mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita dengan amalan rutinitas kita, dan Allah husnul khotimahkan kita, dan kita wafatkan dalam kebiasaan yang baik yang selama ini kita lakukan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kehilafan. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pontianak dan Bimas Islam serta seluruh penyuluh agama Islam Kota Pontianak mengucapkan selamat berbuka puasa Ramadan 1446 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.